Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya mengalami struggling untuk bersaing dengan produk dari Cina. Ya, karena waktu zaman dulu sih regulasinya masih agak sulit ya untuk BPOM, belum terlalu ketat gitu. Untuk sekarang sih saya rasa sudah lumayan ya, produk-produk Cina udah pada mengikuti regulasi di sini untuk BPOM, halal dan lain-lain. Tapi pada saat itu memang belum, jadi saya mengalami struggling untuk bisa bersaing dengan Cina yang of course harganya sangat-sangat murah ya. Apakah harganya? Pemirsa, parfum lokal kini tak lagi sekedar alternatif. Dengan kualitas yang semakin bersaing dan pilihan aroma yang beragam, produk dalam negeri mulai mencuri perhatian pecinta wewangian. Industri parfum lokal terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai pelaku usaha menghadirkan aroma yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Tak hanya menawarkan wangi yang sesuai karakter masyarakat Indonesia, parfum lokal juga hadir dengan kemasan dan konsep yang semakin inovatif. Selain mengandalkan kualitas produk, pelaku industri turut memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan mendekatkan produk kepada konsumen. Kondisi ini membuat parfum lokal semakin diminati dan mampu bersaing di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk perawatan diri. Di tengah badai ekonomi global yang belum juga reda, mulai dari konflik geopolitik, pelemahan rupiah, hingga daya beli masyarakat yang masih tertahan, ada satu industri pemirsa yang justru tetap tampil percaya diri, industri kecantikan. Ketika banyak sektor konsumsi melambat, bisnis beauty justru terus tumbuh, melahirkan brand-brand lokal yang semakin kompetitif dan diminati oleh pasar. Lantas apa rahasia industri ini bisa tetap glowing di tengah tekanan ekonomi dan bagaimana strategi brand lokal menghadapi persaingan yang ada, fluktuasi nilai tukar, hingga perubahan perilaku konsumen? Rekan saya Mari Aneka akan membahasnya bersama Michelle Arneta Yolanda dari Holy Grails dalam segmen khusus Health and Beauty Insight berikut ini. Ya pemirsa, di tengah gempuran dari global, pertukaran kurs yang juga semakin lemah untuk rupiah, kita lihat daya beli dari masyarakat ini semakin volatile. Tapi bagaimana dengan industri wewangian yang sepertinya semakin bertumbuh di masyarakat? Dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan salah satu founder wewangian yaitu Holy Grails, yaitu ada Michelle Arneta Yolanda di sini. Hai Michelle, selamat datang. Halo, selamat kenal. Iya Michelle, kalau kita lihat saat ini kan kurs rupiah terus-menerus naik turun nih, dan daya beli masyarakat juga kita lihat melemah begitu. Tapi bagaimana dengan produk wewangian? Bagaimana produk ini bisa tetap diminati oleh masyarakat? Oke, untuk saat ini memang betul ya kondisi ekonomi lagi kurang baik, tapi untuk produk wewangian sendiri, saya tuh merasa justru mengalami peningkatan gitu sama beberapa tahun terakhir. Industrinya juga semakin berkembang ya, ingat banyak banget local brand perfumery yang sekarang berkembang nih di Indonesia. Boleh tahu kenapa sih alasannya? Apalagi kalau sekarang nih banyak sekali brand-brand lokal yang bertumbuh dan pasarnya justru bergeser nih dari skincare ke wewangian atau ke perfume gitu. Kenapa sih? Ya, kayak lagi tren gitu ya untuk wewangian. Kalau menurut saya personally, sebenarnya wewangian itu semakin meningkat industrinya juga karena pola perilaku konsumennya itu berubah sih Kak. Sebelumnya itu kan kalau kita beli parfum, beli wewangian itu dulu untuk special occasion only ya. Tapi kalau sekarang itu sudah kayak jadi kebutuhan gitu, udah jadi kayak barang-barang yang kita pakai sehari-hari gitu. Orang-orang tuh mungkin menyisihkan budget untuk beberapa hal lain, tapi kalau untuk produk self care, untuk beauty itu kayaknya orang-orang sekarang justru siapin dana khusus gitu. Jadi kalau menurut saya wewangian itu sekarang udah jadi kayak kebutuhan primer lah, bukan kebutuhan tersier lagi. Oh, sudah jadi kebutuhan primer ya. Tapi tren yang diminati masyarakat tuh sekarang wewangian yang seperti apa sih? Kalau untuk saat ini ya, kalau dari Holy Grail sendiri, saya merasakan banyak banget demand-nya untuk wewangian yang lebih ke arah parfum-parfum Timur Tengah gitu, kayak yang musky, Oud gitu ya? Iya, oud wood. Tapi kalau untuk yang anak-anaknya itu masih kayak kita ada parfum teh. Jadi kita ada seri teh gitu Kak, wewangian teh. Apa sih alasannya kok yang dari Timur Tengah ini lebih diminati? Mungkin untuk saat ini orang lebih suka wewangian yang long lasting kali ya, karena untuk wewangian Timur Tengah ini cenderung lebih awet aja di badan, mungkin satu kali spray bisa sampai lama. Jadi untuk long lastnya sih
Oh, jadi faktor ketahanan atau Iya, itu jadi yang periode itu pertama. jadi Iya, kriteria betul. utama orang memilih Betul, pewangian. iya kalau di tahun 2020 dulu waktu Holy Grails awal punya produk yang rame itu body mist, jadi orang suka semprot-semprot banyak gitu. Tapi untuk sekarang saya melihat trennya itu berubah ke extrait. Jadi untuk brand-brand parfum sekarang tuh berlomba-lomba untuk bikin parfum extrait gitu dengan konsentrasi aroma yang setinggi mungkin. Seperti Holy Grails juga mengikutinya sih sebenarnya. Kita bikin extrait oil 25%, 30% gitu. Tapi kan semakin banyak juga nih brand yang mungkin menjual khas Timur Tengah gitu atau wangian yang serupa begitu. Apa yang bisa membuat Holy Grails ini tetap ada pasarnya begitu dengan banyaknya kompetisi? Iya, bahkan sebenarnya brand-brand dari Timur Tengah sendiri itu banyak banget yang masuk ke Indonesia gitu. Tapi untuk Holy Grail sendiri kita kasih twist dengan cara kita bikin wangian yang nuansanya Jawa gitu. Justru kita oke, parfum Timur Tengah apa sih yang diminatin? Ternyata kan aromanya satu long lasting, aroma oud, woody gitu. Nah, kita ambil yang diminati itu, kita twist dengan ciri khas Indonesia sendiri. Jadi kita bikin pewangian yang Jawa dengan notes-notes seperti Timur Tengah gitu. Rempah gitu. Oh, ciri khasnya Jawa tuh seperti apa? Apalagi kan Jawa ini kan luas sekali, Iya. pasti banyak banget rempahnya. Wangiannya juga mungkin khasnya juga sangat beragam gitu. Terus yang dipilih oleh Holy Grails tuh yang seperti apa? Nah, kebetulan untuk 17 Agustus nanti ini yang saya bahas ini akan launching. Kita kasih nama produknya itu Java Sfarna. Karena kita tuh mengangkat tema Jawa khususnya rempah karena kebetulan kan saya ini lahir di Temanggung. Temanggung itu kota tembakau gitu kan. Nah, kita inspired dari tembakau Temanggung dan juga cengkeh untuk menjadi notes utama dari wangian ini. Baik, tapi gimana sih caranya untuk memulai bisnis fragrance ini gitu? Boleh diceritain nggak kalau Holy Grails ini apakah dari awalnya memang sudah fokus pada fragrance? Nah, sebenarnya kalau Holy Grails ini menarik banget karena kita tuh awalnya bukan brand perfumery gitu. Kita tuh awalnya justru bermula dari skincare. Jadi di tahun 2019 saya memulai bisnis Holy Grail ini awalnya homemade aja, home industry gitu bersama mama saya di rumah untuk bikin masker organik dari oat bedak dingin seperti itu. Nah, untuk saat ini kita memang beralih ke perfumery karena melihat peluang di situ sih, dan juga karena market skincare sekarang udah sangat saturated ya, banyak banget brand-brand lokal yang juga bagus-bagus, brand-brand dari luar juga yang masuk ke Indonesia. Baik, tadi katanya ada brand-brand dari lokal dan ada brand-brand dari luar juga. Tapi yang lebih kompetitif itu yang seperti apa sih sampai akhirnya Holy Grails ini memutuskan untuk meninggalkan bisnis skincare? Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya mengalami struggling untuk bersaing dengan produk dari Cina, ya karena waktu zaman dulu sih regulasinya masih agak sulit ya untuk BPOM, belum terlalu ketat gitu. Untuk sekarang sih saya rasa sudah lumayan ya, produk-produk Cina udah pada mengikuti regulasi di sini untuk BPOM, halal dan lain-lain. Tapi pada saat itu memang belum, jadi saya mengalami struggling untuk bisa bersaing dengan Cina yang of course harganya sangat-sangat murah ya. Apakah harga ini jadi komponen pertama juga yang dilirik oleh masyarakat saat ini? Betul. Menurut saya saat ini orang-orang justru sensitif harga sekali ya. Jadi selisih 1-2 ribu itu bisa bikin orang bisa beralih. Cuman menurut saya sih kualitas tetap nomor satu ya. Jadi kualitas itu seperti kayak investasi jangka panjang saya gitu, supaya orang kembali lagi. Wah, kalau 1.000-2.000 saja ini customer-nya sudah berpaling, bagaimana dengan kondisi harga yang saat ini naik turun, apalagi bahan bakunya juga banyak yang dari impor? Betul, untuk saat ini saya yakin semua lokal brand pasti mengalami struggling yang sama. Ada kenaikan biaya HPP, baik untuk produk bahan baku dari Indonesia maupun dari luar, dan juga kenaikan biaya seperti marketplace, biaya admin, dan segala macam. Akhirnya untuk Holy Grail sendiri karena tidak bisa menanggung semuanya sendirian, kenaikan HPP itu sekitar 7% untuk bahan baku dan lebih dari 20% untuk kemasan seperti untuk box, botol. Dan itu terjadi di tahun ini ya, karena memang kondisi ekonominya parah sekali dan rupiah juga melemah. Maka dari itu Holy Grail mengambil keputusan yang cukup berat ya untuk menaikkan harga di pertengahan tahun 2026 ini. Tapi untungnya hampir semua lokal brand juga melakukan hal yang sama karena kita semua mengalami isu yang sama gitu. Dan pembeli saya rasa paham sih kenapa
brand mengambil keputusan ini karena kita harus menjaga kualitas kita kan, kembali lagi karena menurut saya kualitas itu investasi jangka panjang. Jadi daripada saya menurunkan kualitas saya, jadi oke lah harga naik, saya rasa konsumen juga pasti bakal paham. Baik, kita tahu juga di marketplace ini udah mulai ada isu-isu kenaikan biaya layanan. Lalu ini seperti apa mempengaruhi Holy Grail? Jujur menurut saya sedikit banyak sangat mempengaruhi ya. Cuman kembali lagi karena local brand ini sama-sama kita sepakat untuk mempertahankan kualitas dan semoga ini kan berdampak keputusan yang baik ya untuk local brand Indonesia supaya bisa berkembang. Jadi ya untuk saat ini sih masih baik-baik saja dan sebenarnya saya mengalami penurunan penjualan hingga 30% di 1 minggu pertama saat menaikkan harga. Tapi setelah saya lihat ini kan sudah berjalan 2-3 bulan setelah kenaikan harga tersebut, pembelian mulai kembali stabil lagi. Jadi Kenaikan harganya berapa persen sih kalau boleh tahu? Untuk Holy Grail sendiri kita di 20-25%. Oh, 20%, jadi cukup banyak cukup ya. signifikan gitu Ya, bahkan untuk produk yang cukup murah, body mist Holy Grail itu kan mulai dari harga 22.000. Sekarang kita harus pasang harga di 30.000. Jadi kenaikannya cukup signifikan ya, 35% lebih. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Health and Beauty Insight.